Pembahasan PR kita yang minggu kemarin L417, ya kan? Sekarang kita bikin bareng-bareng ya. Jadi saya nggak bikin jawabannya, saya cuman tadi itu saya hanya masukin ke kertas kerjanya aja gitu. Ini kertas kerjanya udah saya masukin dari neraca saldo yang dikasih dari soal ya. Di sini masukin kertas kerjanya juga hati-hati, diperhatikan bahwa total aset sama total liabilitasnya harus balance gitu. Terus yang tadi adalah saya ada salah itu di sini tuh nggak saya minusin, makanya nggak balance. Ternyata bebannya di sini adalah harus diminusin dan dividennya itu harus diminusin. Oke, kita mulai ya. Oke, perusahaan apa nih? PT Kinanti membeli semua saham biasa PT Santana pada tanggal 1 Januari X5 seharga 180 juta. Kecualinya 180 juta. Semua ya, 100% kan? Membeli semua saham biasa berarti 100 juta. Pada tanggal tersebut nilai buku dari aset bersih yang dilaporkan PT Santana ada 150 juta. Oke. Terus seluruh selisih pembelian dialokasikan ke aset yang disusutkan dengan sisa umur ekonomis 6 tahun. Oke, sekarang di sini kita lihat saham biasanya anak berapa? 100 juta ya kan, lihat dari neraca saldonya. Terus saldo labanya 50 juta. Oke. Berarti ada selisih berapa nih? 180 dikurangin 100 dikurangin 50 ya kan, 30 juta ya kan. 30 juta itu ternyata dia bilang dialokasikan semua ke aset ya. Nilai aset bersih yang dilaporkan 150 juta ya kan. Seluruh selisih pembelian dialokasikan ke aset ya. Berarti 30 juta ini untuk aset semua. Dimana asetnya di sini kalau di soal itu cuma ada satu nih, aset yang disusutkan gitu. Berarti ya udah ya, berarti di sini persediaan nggak ada ya, persediaan nggak ada. Tanah juga dia emang nggak punya tanah kan, dia kan emang nggak punya tanah kan, si itunya, si siapanya, si PT-nya. Terus ini adalah misalnya aset ya, berarti ini ya, saya nyebutnya aset, disusutkan aja deh, disusutkan. Oke, berapa? 30 juta. Disusutkannya berapa? Dengan sisa umur 6 tahun. Oke, masa manfaat sisanya 6 tahun, berarti nanti akan kita bagi 6. Oke, laba induk. Nah, ini nggak diketahui nih di sini nih, cuma dikasih ini doang, apa namanya, neraca saldo. Gimana cara nyarinya? Gimana? Saya udah kasih tahu kan, penjualan ya kan, dikurangin depresiasi, dikurangin beban lain-lain. Oke, dividennya ngambil dari dividen. Untuk yang induk, untuk yang anak adalah penjualan ya kan, dikurangin beban depresiasi, dikurangin beban lain-lain. Oke, dividen anak adalah lihat di dividen. Oke, beres. Kita jurnal investasi. Jurnal investasi yang pertama. Apa? Investasi pada anak. Nilainya berapa? Tadi 180 juta. Oke. Ini adalah jurnal laba anak 30 juta. Kepemilikan kita 100% kan? Terus kasnya jurnal pembagian dividen ya kan? Kas pada investasi. Kepemilikan kita 100%, maka semuanya buat kita. Yang terakhir adalah jurnal amortisasi, ya kan? Pendapatan pada investasi. Ini adalah jurnal amortisasi diferensial. Ya kan, berapa nilainya sama dengan asetnya berapa? 30 juta dibagi 6 langsung, ya kan, 6 tahun. Oke. Udah selesai jurnal investasinya. Masuk ke jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi kepemilikan induk 100%, maka nggak kita bagi nih ke NCI. Saham biasanya berapa? 100 juta. Laba ditahannya 50 juta. Ya kan, yang di awal nih. Yang di awal banget. Oke, semuanya dialokasikan ke saham biasanya kurang 0. Makanya enakan dilingin. Nah, saham biasa punya induk 100%. Berarti semuanya buat induk. Ya kan? Laba anak 30 juta semuanya buat induk. Dividen 10 juta semuanya buat induk. Oke, selesai. Kita bikin jurnal eliminasi untuk yang mengeliminasi ekuitas dan pendapatan. Oke, 100 juta saham biasanya kita hapus, laba ditahan awalnya kita hapus 50 juta, pendapatan dari anak 30 juta kita hapus ya kan.
Dividen yang diumumkan 10 juta sama investasi pada anak 170 juta. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk mengeliminasi diferensialnya. Ya kan? Persediaan enggak kan? Kita nggak ada persediaan, kita nggak ada nggak ada tanah, dan kita juga nggak ada goodwill. Jadi kita hapus aja ini semuanya. Nih goodwill juga nggak ada ya, jadi kita hapus aja nih semuanya. Salah. Kita hapus aja semuanya karena di sini kita cuman punya berapa bangunan ya? 30 juta. Bukan bangunan sih, ya aset yang disusutkan lah, saya nggak tahu apa deh. Pokoknya di sini saya sih nyebutnya bangunan aja nih karena kita pakai yang kemarin. Kepemilikan buat si induk semua. Ya kan, lalu amortisasinya berapa? 30 juta bagi 6 kan? 5 juta. Oke. Di sini amortisasi punya induk semua. Ya, jadi endingnya adalah bukan 35 juta atau ini. Ini harusnya minus nih. Amortisasi. Oke, sisanya adalah 25 juta ya. Oke, karena disusutkan maka nggak ada COGS. Kemarin kan nih karena ada COGS nih, karena ada persediaannya Persediaannya laku terjual, lalu ada good impairment loss kalau yang kemarin. Sekarang enggak. Jadi cuman depresiasi karena ini adalah akun laba rugi, maka pendapatan dari anak, ya kan? Tanah. Nah, sekarang kita mau memunculkan diferensial kita. Ya, karena ada kelebihan kita pencatatan investasinya, karena ada kelebihan kita menginvestasi nih, makanya mau kita munculin nih. Kita punya kita punya bangunan yang nilainya lebih 30 juta, sudah disusutkan tahun ini 5 juta, berarti sisanya adalah investasi di anak. Oke, sebesar 25 juta. Sudah. Lalu apalagi selanjutnya kita masukkan ke kertas kerja kita. Oke, saham biasa yang di bawah nih dihapus 100 juta. Laba ditahannya yang di atas. Mana laba ditahan yang di atas? Jangan laba ditahan yang di bawah. 50 juta. Terus pendapatan dari anak di sini 30 juta. Dividen yang diumumkan 10 juta. Investasi pada anak, mana investasi pada anak? Sebelah kredit 170 juta. Terus kita mau ngedepresiasiin diferensial kita pada pendapatan dari anak, ya kan, sebelah kredit nih. Terus bangunan kita munculin aset yang disusutkan bersih. Oh, di sini nggak ada akumulasi ya dia ya. 30 juta. Oke, ya udah nggak apa-apa, kita masukin aja ke sini kalau gitu nih. Atau mau dimunculin akumulasi nggak ada masalah sih, tapi masalahnya di sini juga nggak ada akumulasi di mananya di bagian sini ya dari awal. Ya udah kita masukin sini aja ya di kertas kerjanya ya. Terus sama investasi pada anak kita tambah nih. Oke, kita cek dan recheck. Ini udah 0 ya kan, karena tidak ada NCI nih, maka kita bisa pakai yang mana aja sih, laba bersih konsolidasi sama laba bersih namas itu sama aja karena kan nggak ada NCI di sini. Ya kan udah sama, saldo awal udah sama kayak induk, dividennya udah sama kayak induk, investasinya udah sama kayak induk, ini persediaan belum ada rumus, nanti pasti nggak balance nih jadinya. Terus investasi udah 0 ya, asetnya udah gak masalah. Nih saham biasanya juga udah. Kita cek, udah balance. Oke, sudah selesai. Untuk yang L4 17. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.